perkuliahan Sokenkyu kita mulai dengan persiapan presentasi dengan bahasa Jepang. Jadi artikel-artikel minasang yang sudah minasang pilih, bukan minasang pilih, jadi kita pilih bersama untuk nanti buat PPT dalam bahasa Jepang. Oke, sekarang minggu ini dan minggu depan saya akan memperkenalkan minasang dulu bagaimana cara membuat PPT dalam bahasa Jepang. Lalu minggu depan kita akan belajar ungkapan apa saja yang diperlukan ketika hapyo dalam bahasa Jepang. Ya, oke. Pertama, Suraido no Chukurikata. Sebetulnya intinya mungkin mirip seperti yang minasang sudah buat di dalam bahasa Indonesia. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, saya akan jelaskan kembali. Oke, jadi di dalam satu slide presentasi biasanya ada bagian judul, ini bagian judul, dan bagian inti, ini bagian inti. Jadi misalnya di slide ini judulnya itu adalah presentation to slide. Jadi apa yang akan saya ungkapkan di slide ini judulnya seperti itu, lalu menjelaskan apa sih maksudnya presentation to slide. Jadi di situ misalnya di slide ini saya menjelaskan kalau dalam presentasi dan slide itu terdiri dari satu bagian judul dan dua bagian inti. Oke, seperti itu ya. Nah, ini format slide kosei. Dalam bahasa Jepangnya disebut dengan kosei. Jadi misalnya memang biasanya berbentuk poin. Kalau minasang kemarin ada yang dalam satu slide itu truk semua dipindahkan seperti itu kan gitu. Mungkin itu akan jadi yomizurai. Jadi misalnya susah untuk dibaca. Yang bagusnya itu tadi pertama ada apa? Ada judul, ada midashi. Lalu yang tadi ada komoku, ada poin-poin. Jadi dibentuk sebagai poin. Contohnya ini, ada nihon no chiri. Jadi dibuat poin. Nah, poin-poin ini biasanya ada berbentuk minasang bisa lihat kan kalau di sini ada yang bulat-bulat atau misalnya dalam bentuk angka 1, 2, 3 seperti itu. Nah, itu formatnya biasanya seperti itu. Oke, lalu misalnya ini yang komposisi slide dalam presentasi. Jadi misalnya bagian awal terdiri dari judul isi presentasi. Ini yang kalau di depan ya. Jadi misalnya ini judulnya Watashi no kuni, misalnya di sini Nihon. Lalu misalnya nama Sojoku to namae, nama dan afiliasi. Kalau saya misalnya Lisda Nurjaleka. Atau misalnya di sini afiliasi dulu ya. Afiliasi dulu Universitas Negeri Semarang Lisda Nurjaleka. Seperti itu ya. Nah, ini nanti misalnya untuk bentuk-bentuk yang poin-poin yang tadi. Contohnya akan menjelaskan apa watashi no kuni tsugi. Misalnya ini di slide selanjutnya misalnya tentang Nihon no chiri, Nihon no jinko, Nihon no kore wa nan deshou ne, dan tsugi Nihon no bunka. Jadi misalnya apa-apa yang mau dijelaskan itu ditulis di bagian kedua. Oke. Lalu tadi kan bagian inti honbun no slide. Nah, tadi kan satu ini sebagai yang paling depan, 2 ini yang keduanya, 3 misalnya intinya. Intinya juga pasti harus selalu ada judul. Tadi misalnya lalu ada poin-poin. Yang tadi setelah judul pasti ada poin-poin. Atau namanya pelevelan. Jadi ketika misalnya poin bulat, ternyata di dalam bulat itu minasang perlu ada klasifikasi lagi yang mau dijelaskan. Boleh ditambahkan 1, 2, 3 atau misalnya bulatnya itu yang berbeda. Bisa jadi segitiga atau yang bentuk bintang seperti itu ya. Jadi itu namanya leveling. Atau misalnya dengan simbol. Oke. Contohnya bisa minasang lihat seperti ini. Kalau pelevelan ini bisa lihat ya, ini ada
ada bulat-bulat-bulat, ternyata di bagian kedua ada juga dia pelevelan. Ini namanya Futatsume no Kaiso. Oke, lalu misalnya kalau misalnya minasang mau ada jenis-jenis simbol. Tadi kan simbol contohnya ada yang pakai simbol tanda panah. Tanda panah itu misalnya bisa menjelaskan, kalau saya biasanya pakai misalnya untuk kesimpulan akhir, misalnya terakhir bagaimana, itu bisa pakai dengan tanda panah. Atau misalnya di sini keka, itu sebagai tanda panah. Oke. Di sini ada pelevelan juga ya. Oke, lalu kita lanjut ke ketika minasang mempresentasikan suatu artikel atau mempresentasikan penelitian minasang, biasanya pasti akan selalu ada sumber sitasi. Misalnya minasang mengutip penelitian dari siapa. Jadi memang sumber sitasi itu penting. Nah, sumber sitasi bisa didapatkan dari buku, majalah, website, koran, atau jurnal. Lalu misalnya boleh misalnya sitasi dapat ditulis di masing-masing slide, itu boleh. Atau misalnya minasang mengumpulkan dan dituliskan di referensi yang terakhir. Oke, saya ada contoh yang saya presentasi saya untuk minasang menjadi sangko, menulis membuat slide dalam bahasa Jepang. Jadi minasang boleh lihat nanti ya. Oke. Dan sehingga kita harus bisa membedakan, misalnya kalau itu menurut pendapat orang, kita harus mencantumkan misalnya Tanaka 2017 menjelaskan tentang apa. Tapi kalau itu misalnya kesimpulan kita, tulis saja, tidak usah pakai nama, misalnya kesimpulannya di akhir. Itu juga boleh. Oke, sekarang misalnya untuk desain. Jadi misalnya kita lihat bagaimana bentuk dan ukuran huruf. Yang pertama, bentuknya itu harus jelas, bisa terbaca, dan ukurannya itu harus besar supaya bisa terlihat dari jauh. Jadi misalnya boleh ganti-ganti warna atau menebalkan atau italik untuk untuk menekankan. Tapi biasanya kalau warna jangan terlalu yang rame ya. Lalu misalnya background ini juga jangan sampai dia rame sehingga hurufnya tidak terlihat. Jadi warna background itu harus sesuai dengan warna huruf. Oke, mungkin minasang akan menampil kalau misalnya slide slide untuk hasil penelitian untuk gambar itu sedikit ya, tapi misalnya ada yang pakai grafik atau gambar misalnya pakai apa ya, tabel misalnya begitu ya, foto itu boleh. Tapi biasanya jarang kalau akademik presentasi ya dengan bentuk gambar atau foto, tapi grafik biasanya banyak. Nah, ini juga misalnya animasi atau efek suara. Kalau animasi bolehlah masuk misalnya, atau mau menjelaskan satu-satu, minasang buat satu keluar itu boleh dengan animasi. Tapi jangan, lebih baik menghindari menggunakan efek suara. Oke, jadi misalnya kita lihat flowchart presentasi. Pertama adalah format slide. Itu ya. Yang satu misalnya Yoshi no Slide yang tadi judul. Lalu Honbun no Slide isi. Sangko Bungkeng no Slide ini yang terakhir, referensi. Lalu misalnya jumlahnya untuk 20 menit itu jumlahnya itu 7 sampai 15. Kalau saya sih misalnya minasang kan biasanya 1 menit 1 slide juga cukup. Kalau ini berarti di dalam 1 slide ini minasang akan berbicara banyak ya. Tapi misalnya kalau misalnya supaya lebih bisa di breakdown lagi 1 menit 1 slide juga itu cukup. Oke, lalu slide no komoku kazu. Ichimai slide ni 4 5つのkomoku. Jadi misalnya tadi jangan terlalu banyak. Paling banyak 4 atau 5. Ada juga yang banyak ya. Tapi misalnya diminimalisir, tidak boleh banyak si poin-poinnya itu. Nah, lalu hitotsu no komoku no jisu. Nah, ini juga diusahakan di dalam satu poin ini tidak usah terlalu banyak huruf, bukan huruf kata.
Ya, di sini katanya ya kira-kira 15 kata juga banyak ya. Tapi di sini kalau bahasa Jepang kan namanya ji. 15 moji. Yokutsuka hyogen keishiki. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar hyogen yang digunakan ketika presentasi. Jadi ada kajogaki, ada meishia, meishiku, tangbung, michikaibung. Itu nanti mungkin kita akan pelajari di minggu depan. Oke, saya akan lampirkan contoh presentasi yang saya buat dalam bahasa Jepang ya. Hai, ja ijo desu.